Dalam video kali ini saya akan mengenalkan ke kalian jenis-jenis laser scanner atau merek-merek laser scanner yang ada ya. Pertama ini produknya Varu, kemudian ini adalah produknya Gomax, ini adalah iSight. Ini banyak yang long ring ya, banyak dipakai di kamar terbuka. Produk Leica ada banyak macamnya, dari yang long ring sampai yang short ring, kemudian Rigel juga banyak long ring ya. Kameranya bisa dari Infinix Stanex, saya tidak begitu tahu ini produknya Topcon Jepang yang kalau nggak 500 meter, kemudian ZF. Oke teman, aku mau kenalin ke kalian ini yang namanya 3D laser scanner ya. Kebetulan ini saya pakai yang merek Varu tipenya tipe S 350, jadi range jangkauannya 350 meter, jadi ke depan ke sana 350 meter, ke sini 350 meter, jadi totalnya yang bisa dijangkau 700 meter. Tapi untuk itu, kalau untuk jauh itu ya keperluan ya toko-toko seperti itu. Tapi kalau untuk detail dan lebih teliti kita pakai short ringnya, nanti bisa di setting. Nah, apa saja yang ada di dalam scanner ini ya, kita buka dulu ya. Buka dulu tutupnya, covernya. Nah, ini ada lensa ya. Lensa ini nanti akan memantulkan sinar laser yang ada dari dalam sana, pantulkan ke sini. Kemudian ini nanti lensanya memutar dengan cepat yang akan menyebarkan sinar lasernya dan menangkap kembali sinar laser tersebut, sehingga objek yang kena sinar laser itu bisa tercapture, disimpan di dalam alat 3D scanner ini. Nah, ini sangat sensitif ya untuk lensanya. Ini kita perlu harus hati-hati ya, di dalam sana, di dalam situ itulah sinar lasernya ditransmit atau diemit ya, dikirimkan, kemudian dipantulkan oleh objek ini, lensa ini, yang dia akan muter dan dia akan mentransmit dan menerima juga sinar laser itu. Selain itu, fungsi kedua adalah di dalam sini ada kameranya ya, di dalam sini ada kameranya. Ini high resolution ya, HDR. Nanti dia kameranya akan menangkap ke sana, kemudian lensa ini akan menangkap objek yang ada di depannya, di depan kamera, baik di atas, di sana. Lensa ini akan berputar seperti ini untuk menangkap objek gambar yang nanti akan di merge atau digabungkan dengan point cloud yang di capture tadi, yang di capture oleh sinar laser tadi, sehingga nanti point cloudnya bisa berwarna. Nah, apa saja detailnya alat laser scanner ini? Nah, di sini ada monitor ya, monitor. Nanti ini touchscreen untuk mengontrol atau mengoperasikan alat ini ya, untuk mengoperasikan alat ini, untuk menyeting, memulai scanning ya. Settingannya disesuaikan dengan keperluan atau kondisi yang diperlukan pada saat scanning ya. Kemudian ini adalah tombol power untuk berfungsi untuk mematikan dan menyalakan dan mematikan alat 3D laser scanner ini. Walaupun di sini ada tombol power on off-nya, kalau menyalakan harus dari sini, tapi dianjurkan nanti pada saat mematikan menggunakan software yang ada di sini, bukan menggunakan tombol ini. Karena kalau misalnya tombol softwarenya masih beroperasi di sini, kemudian kita tekan ini dipaksa mati, bisa jadi nanti softwarenya crash. Kalau crash akan susah ya. Kemudian di sini kalau kita buka, nah, itu ada baterai kompartemen di sini. Baterai kompartemen di sini ya. Kita lepas.
seperti ini untuk baterainya. Untuk baterainya seperti ini. Kita nggak fokusnya. Ini untuk baterainya. Power block ini lumayan, ini nih satu ini bisa untuk 4 jam ya, 4 jam operasi. Kalau kita scan kan pasti ada pindah alat, kemudian geser, settingan, itu bisa rata-rata bisa cukup untuk 1 hari. Di dalamnya koneksinya seperti itu. Kemudian kalau kita mau melakukan scanning, sorry ya, balik kan. Nah, sudah ya. Kalau kita melakukan scanning dengan resolusi sangat tinggi, maka alat ini akan beroperasi cukup lama, bisa lebih dari 1 jam. Nah, ini ada slot untuk power eksternal. Nanti bisa menggunakan power eksternal di sini. Ya. Jadi baterai kombinasi dengan power eksternal sehingga akan cukup untuk melakukan scanning dengan resolusi sangat tinggi. Ya. Kemudian ini ada SD card, ya, SD cardnya di sini, SD card ya. Oke, kita lagi aja ini. Nah. Oke, tidak begitu kelihatan ya. Oke, transcend ya. Oke, saya menggunakan transcend di sini. Ini adalah high speed ya, ada tulisannya HC, high speed memory card. Jadi kalau menggunakan medium atau low speed nanti tidak akan mampu menyimpan kecepatan capturing data scannernya, point cloudnya, nanti akan lag untuk disimpan di SD card ini. Itu. Oke, saya masukkan. Nah, kita tutup. Oke, pengenalannya seperti itu aja. Jadi cukup simpel ya alatnya, pengoperasiannya semuanya dengan menggunakan software. Nah, saya akan tekan tombol power di sini. Dia akan kedip-kedip warna biru. Nah, ada kedip-kedip warna biru. Dia akan memulai menyalakan. Nah, ya. Sudah mulai sebenarnya beroperasi. Nah, alat ini bisa dihubungkan dengan atau bisa dioperasikan dengan komputer, dihubungkan melalui WiFi atau menggunakan gadget Anda. Bisa juga menggunakan Android ataupun iOS ya. Jadi sangat simpel pengoperasiannya. Kalau nggak mau sentuh-sentuh layar di sini, nanti begitu alatnya hidup, dikonek ke gadget atau ke komputer, kemudian pengoperasiannya dari situ. Jadi jaraknya bisa kurang lebih 30 meter menggunakan WiFi. Nah, ini proses warming up. Nanti kalau ini sudah menyala, ini lensanya dia akan berputar ya, untuk kalibrasi ya. Dia akan berputar. Nah, seperti itu kalibrasi. Pastikan itu aktif ya. Jadi kalibrasi internal untuk kameranya. Oke, nah kalau sudah kondisi seperti ini, maka alat ini sudah siap untuk dioperasikan ya. Saya bisa seperti ini untuk profile dan lain-lain. Nah, ini untuk mematikan nanti ya, tombol yang ini. Ini juga bisa dimatikan dari gadget nanti ya, gadget. Nah, alat ini akan saya hubungkan dengan, kebetulan saya akan pakai laptop, nanti akan saya record sehingga nanti bisa lebih jelas penjelasannya. Kemudian ini mapnya, ini manage-nya, ya pokoknya lengkap semuanya. Nanti apa yang ada di sini nanti akan dibawa ke gadget. Oke, sementara di situ aja. Jadi oke. Jadi untuk menyambungkan antara unit ini atau alat ini ke laptop, ini ditekan general setting di sini. Ini ada wireless LAN. Ya.
Nah, ini harus diaktifkan wireless LAN-nya. Ini secara default nama networknya adalah ini LS bla bla bla, ini laser LLS bla bla bla. Kemudian ada IP address-nya untuk mengkonekkan, untuk nyambungin antara browser di komputer dengan alat ini. Kemudian ini enkripsinya ya, enkripsinya standar ini 0 sampai 9 ya. Oke, itu aja. Jadi kira-kira ini saya putar satu kali, habis itu kita langsung masuk ke bagaimana kita mengoperasikan. Nah, ini kebetulan sudah connect. Bagaimana cara mengkonekkan antara laptop ini ya, laptop ini ke unitnya. Jadi pertama ini kan softwarenya sudah saya buka ya. Nah, terbuka software ini sebenarnya browser bisa apa aja. Nah, ini pertama kita konekkan wifi-nya laptop ini ke wifi-nya Paro ini ya. Kalau tadinya disconnect akan warnanya akan seperti itu. Kemudian kita konekkan ya, connect. Nah, seperti ini. Nanti begitu dia connect, nanti dia akan aktif seperti ini. Ini kalau ini IP-nya belum kita masukkan, nanti hanya browser biasa. Nah, IP ini harus kita ketikkan seperti ini, IP yang ada di alat ya, kita ketikkan, kemudian kita tekan enter begini, dan sudah connect. Nah, sekarang sudah connect. Kemudian kita perlu membuat cluster di sini. Clusternya kebetulan saya sudah buat ya, jadi nanti saya akan pilih saja. Atau ya oke lah, saya buat ya, misalnya ini ya sudah nih, cluster latihan Paro S350 ya, saya kasih D1 kalau gitu ya, D1. Oke, kemudian yang paling penting adalah kita menentukan parameternya. Profile ini kebetulan saya sudah buatkan profilenya. Saya menggunakan profilnya black and white medium. Kalau mau melakukan pengecekan di sini profilnya manage ya. Nah, di sini. Nah, ini isinya apa aja. Ini profilingnya di sini, memberikan nama dan lain-lainnya. Nah, kebetulan saya akan bicarakan yang resolusi dan kualitasnya saja. Ini supaya agak cepat ya. Nanti saya buat 1/16 untuk resolusinya, dan kualitinya seperti kualitinya 3 kali. Semakin baik kualitinya, maka scan durasinya akan semakin panjang. Demikian juga jika resolusinya kita naikkan misalnya 1, dia akan menjadi 58 menit. Nah, kalau 4 ini 1 jam lebih, 115 ya. Ini durasi untuk black and white ya. Kalau ini saya naikkan, saya klik di sana, nanti dia akan naik. Karena image capturing itu sekitar 3 menit lah ya. Image capture ini kan 118. Kalau ini kita matikan, nah, jadi 115. Image capturingnya sekitar 3 menit. Nah, durasi scan-nya itu kan sangat panjang. Karena ini untuk contoh gambaran aja ya, buat teman-teman yang ingin tahu mengenai laser scanning. Kualitasnya saya kasih 3, kemudian resolusinya saya kasih 1/, kualitinya kasih 3, kemudian 1/16 segini kira-kira ya. Oke, kalau settingnya ada 3 pilihan. Ini even weighted metering, horizon weighted metering, dan zenith weighted metering. Nanti teman-teman bisa pelajari lah kalau mau tahu lebih detail.
Kemudian HDR mode ini kalau teman-teman melakukan scanning dengan mengambil image atau full color, ini kita bisa pilih nih. Semakin tinggi nanti scanning time-nya juga akan jadi lebih lama ya. Tapi kualitas image-nya akan menjadi lebih bagus ya. Kualitas image-nya menjadi lebih bagus. Ini kita tidak pakai karena kita menggunakan scan hanya black and white saja. Settingnya hanya itu saja. Tapi detail kenapa milih ini, kenapa ini itu bisa teman-teman pelajari sendiri ya. Karena misalnya kita pilih ini tujuannya bisa berbeda-beda. Kalau misalnya untuk topo misalnya ya, topo ini kualitinya bisa aja 3 atau 4 gitu. Kemudian resolusinya ya cukuplah 1/16 atau 1/8. Tapi kalau teman-teman melakukan scanning untuk structure yang akan dibuat as build-nya, sebaiknya quality minimal 4 kali. Kemudian resolusinya kira-kira 1/4 lah, 4 kali 4 atau 1/5 sekitaran ini, itu akan cukup ya untuk scanning structure. Tapi untuk yang lebih detail misalnya flatness itu akan lebih bagus jika menggunakan resolusi yang lebih tinggi. Nah, ini sudah semua. Sekarang kita akan mulai melakukan scanning. Caranya hanya tinggal menekan yang ada tanda panahnya warna biru ya, kita tekan saja. Jadi yang ini kita tekan gitu. Klik. Nah, sudah terkonek antara ini. Sekarang Varonya sedang melakukan kalibrasi internal. Setelah stop, dia akan melakukan scanning. Nah, seperti itu tadi, kira-kira kan 1 menit ya. Nanti putarannya akan sangat cepat. Kalau 1 menit cepat sekali, itu komputer tapi cepat sekali. Ya, ini lihat ya, mutarnya sangat cepat ya. 1 menit ya. Ingat, dalam 1 menit 360 derajat tercapture semua. 360 derajat. Ini sudah selesai. Dia akan stop, kemudian alatnya akan berputar ke posisi semula. Dia akan berputar ke posisi semula. Kalau sudah selesai scan, teman-teman bisa pindah alat, kemudian setup lagi, dan tinggal start scan ini. Dia otomatis nanti penomoran titik-titik scanningnya akan dimulai. Tadi kan kita taruh ke 1, berarti berikutnya akan 2, kemudian akan 3, dan seperti itu. Nah, ini kebetulan angkanya 004, tadi alatnya sudah sempat dipakai scan 3 kali, jadi dia menjadi 004. Oke teman-teman, itu prosesnya kira-kira. Selanjutnya bisa di-download datanya, kemudian dilihat di software. Nah, kebetulan saya sudah melakukan scanning untuk ruangan ini, dan saya lakukan dengan menggunakan color. Contoh setelah di load di software adalah seperti ini. Ini hasilnya di loading. Jadi gambarannya ini adalah gambaran image-nya atau picture-nya ya. Picture 360 derajat, jadi atas semua kelihatannya. 360 derajat. Nah, hasil dari scanning adalah point cloud. Untuk melihat point cloud-nya, buat teman-teman, kebetulan saya menggunakan software Autodesk Recap Pro ya di sini. Nah, ini tinggal kita klik, maka kita akan melihat point cloud-nya seperti apa, hasilnya seperti apa. Titik bola ini adalah titik
atau lokasi berdirinya alat itu bisa kita matikan dengan klik di sini. Nah, ini adalah point cloud. Ya, titik-titik yang jumlahnya sangat banyak sehingga membentuk objek yang seperti perwujudan aslinya. Nah, buat teman-teman ini ya yang sudah mendapatkan atau menghasilkan ini, jadi surveinya nanti penggambarannya tinggal di kantor saja. Jadi capturing di lapangan akan sangat cepat. Contohnya yang tadi hanya 3 menit. Kalau 3 menit, kalau teman-teman ingin mendapatkan gambaran yang berwarna seperti ini ditambah 3 menit ya. Tadi kan 1 menit 13 detik. Kemudian ditambah 3,5 menit ya, kira-kira 4 menit, 5 menit lah, 5 menit secara keseluruhan. Kalau teman-teman ingin menggunakan warna, itu sudah tercapture semua. Nah, tinggal penggambarannya seperti apa, bisa menggunakan software yang paling sederhana adalah AutoCAD. AutoCAD sekarang sudah bisa, nanti tinggal di insert ya. Insert misalnya menggambar pojokannya, menggambar dalam pintu, jendela, meja, itu sudah sangat mudah. Pemodelan dengan AutoCAD juga mudah. Nah, software yang lain juga banyak sekali. Kalau misalnya teman-teman melakukan scanning untuk plan atau pabrik-pabrik, ya banyak softwarenya di sana untuk pemipaan, untuk strukturnya. Oke, jadi pengenalan alat 3D laser scanner ini dengan merek Waru ini saya kira cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan taruh di komen ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen, nanti akan saya coba jawab kalau saya bisa jawab.